pematang itu tidak subur, kurang subur dan banyak penyakit memang di situ. Kayak ada yang mulai kemarin sedikit, cuma sudah dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Posisi siang ini Cubio. Kita ada di lahan Mas Rananda. Nanti beliau biar memperkenalkan diri dulu. Ini beliau ada di samping kanan saya. Kalau yang di samping kiri saya ini next generation dari Gusman Bojonegoro atau cabang Tajuk GY yang ada di Situbondo, Mas Bayu, yang kemarin lahan bibitan 800 kilo. Ya 800 ya. 800 kilo atau 8 kintal laku 250 juta. Ini beliaunya. Dan kali ini kita akan membahas tentang tanaman Mas Rananda yang saat ini 34 HST. Dan besok mau dipupuk terakhir. Sedikit saya singgung di sini, ini untuk kepentingan bersama, ini penting ilmu, dengarkan Cub. Untuk Mas Rananda kedepannya biar lebih paham. Yang pertama, persis di pinggir pematang itu tanpa ada got. Jadi ini bisa jadi pemicu datangnya patogen atau jamur yang merugikan. Walaupun saat ini tanaman Mas Rananda ini sangat bagus, jika terus dilakukan seperti ini maka kedepannya itu sangat buruk. Kenapa? Karena jika ada jamur yang masuk ke lahan kita itu akan menular ke tanaman yang bagus, tanaman yang sehat. Apapun alasannya, jika pinggir pematang tanpa ada got itu kesalahan fatal menurut saya. Alasannya karena nanti kalau ada hujan tiap hari itu faktornya lembab, ya Mas ya, lembab, dan kelembapan tinggi itu memicu datangnya jamur. Itu yang pertama yang perlu disimak oleh Mas Rananda dan untuk teman-teman. Yang kedua, jika lahan sampan itu banyak sampah atau bahasa kerennya di dunia perbawang merahan itu banyak material yang ada di lahan kita, usahakan bersihkan karena itu juga bisa memicu penyakit. Kalau yang dibilang penyakit itu jamur, guys. Jamur itu bilang penyakit di dunia perbawang merahan. Kalau kita bilang hama itu sekelas ulat, grandong, serangga, dan yang lainnya. Saya yakin Mas Rananda dan Mas Bayu ini sudah paham. Nanti kita minta komentar dari Mas Bayu. Dan sebelum dikomentari sama Mas Bayu, biarkan nanti Mas Rananda itu menjelaskan ini benih berapa kilo, benih dari mana, terus pemupukannya menggunakan apa saja. Yang jelas tanaman Mas Rananda saat ini sangat bagus. Tetap pada slogan kita, berbagi takkan mengurangi, ojo bosen tumindak becek. Monggo Mas Rananda menjelaskan ini benih berapa dan memakai pupuk apa, dan merasa kalau pinggir pematang itu tidak ada gotnya itu seperti apa yang Mas Rananda rasakan. Monggo memperkenalkan diri dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rananda Gautama, saya petani milenial. Jadi bibitan bawang merah yang saya tanam ini, Mas, itu 3,5 kintal. 3,5 kintal, 3 kintal Tajuk GY, yang setengahnya itu bibitan sendiri dari panen yang kemarin. Jadi untuk pematang yang sebelah situ itu memang jadi PR saya ke depannya, karena memang seharusnya kemarin itu dikasih got, cuman karena waktu yang yang kerja ya mepet itu, jadinya ini next jadi PR ke depannya. Kita kasih got. Untuk perkembangannya memang beda, Mas. Jadi perkembangannya itu yang sebelah sana pematang. Itu yang sebelah pematang itu tidak subur, kurang subur, dan banyak penyakit memang di situ. Kayak ada yang mulai kemarin sedikit, cuma sudah dicabut. Terus ya kurang maksimal hasilnya. Jadi ke depannya itu PR buat saya, Mas. Untuk pemupukan Mas Rananda, pupuk dasar pakai apa ini? Pupuk dasar pakai Vertipos. Vertipos. Iya, Fosfat Vertipos 1 kintal.
Pupuk Susulan pertama itu NPK 16 Pak Tani menggunakan berapa kilo? 50. 50 kilo. Yang kedua itu Pak Tani juga 50 kilo. 50 kilo. Ya. Dan nanti akan dilakukan pupuk susulan ketiga. Ya, ketiga. Karena posisi saat ini 34 ST. Untuk pengobatan pakai fungisida dan insek apa Mas? Fungisidanya saya pakai Mangkozeb, ya klorotaronil sama Zinep. Ya. Untuk inseknya saya pakai kemarin itu Dimehipo Abamectin. Dimectin kalau mereknya itu Mas. Dimectin, Iya. Dimehipo sama Abamectin. Iya, Cukup itu aja. Karena lihat tanaman saya waktu itu memang kurang untuk serangan hamanya. Sedikit lah. Sedikit. Iya, jadi saya pakai yang ringan-ringan SL lagi. Bener. Oke, terima kasih. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Udah Mas, cuman kedepannya juga minta bimbingannya terus Mas Gusman. Siap. Iya. Belajar bareng. Siap, betul. Oke, Terima kasih Mas Gusman. Sekarang kita pindah ke Mas Bayu, latihan ngomentari. Sesukane sampean. Soalnya nanti next generation dari Gusman Bojonegoro Mas Bayu di Situbondo, insyaallah kita akan terus belajar Mas Bayu ya, demi kebaikan petani bersama, khususnya petani bawang merah, dan kita akan terus sosialisasi tentang gimana cara olah lahan yang baik dan benar, begitu pemilihan benih yang berkualitas tanpa harus didomplengi apapun ya Mas Bayu. Kita positif ada di pihak petani. Monggo dikomentari Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Alamat tinggal saya di Desa Olian, Kecamatan Situbondo. Baik, saya akan komentari sedikit untuk tanaman Mas Nanda ya. Biasanya kalau tanam bawang di daerah lingkungan perumahan itu mungkin kurang angin, betul ya Pak Gus? Kurang angin. Ini buktinya ini ketutupan matahari, sama punya tanaman saya juga ya. Yang lain cukup sudah. Cukup seperti Itu itu aja, ya. Untuk sementara. Untuk sementara. Dan nanti Mas Bayu saya wajibkan untuk melihat lahannya Mas Nanda lagi. Siap. Kalau ada permasalahan langsung bisa sharing ya Mas ya. Nanti kalau Mas Bayunya masih belum paham, bukan tidak paham, belum dipahami, bisa tanya ke saya. Pasti itu. Kalau saya masih kurang paham, karena saya masih punya guru, saya tanya ke guru saya, kan seperti itu. Jadi memang setiap saya ada permasalahan di bawang, memang jarang komunikasi dengan Pak Gusman. Karena pertama pernah, cuman jarang dibales, mungkin sibuk gitu. Sampai saya kesel, bener. Kemana gitu. Nah, sehingga saya sampai tahun berapa Mas Gusman itu ngonten, saya terus dilihat. Sampai 2 tahun yang lalu saya lihat terus ke atas, sampai lama bukanya itu. Apa permasalahannya ini? Oh, ketemu ini videonya gitu. Jawabannya ada di Ya, bahkan 2 tahun yang lalu saya lihat kadang. Gitu. Jadi, buat apa saya telepon langsung, mendingan lihat di videonya aja ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi, pesan saya kalau muridnya tanya, mudah-mudahan cepet-cepet dibales gitu. Terima kasih. Oke. Ah, Cup, ini sindiran keras, Cup. Sindiran langsung iki, ora sindiran, Cup. Ya insyaallah kalau ada yang tanya, jika saya itu mampu menjawab, saya jawab. Kalaupun tidak kejawab itu keselip. Usahakan yang WA belum dijawab langsung bisa telepon. Kalau masalahnya itu genting, bisa langsung telepon dan saya akan langsung datang ke lokasi. Nah, faktanya saya sampai datang ke Situbondo. Saya datang ke Situbondo pakai mobil pribadi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan pengen lihat lahan dari teman-teman yang ada di Situbondo, itu bentuk tanggung jawab kita untuk selalu pendampingan ke petani yang ada di Situbondo. Yang jelas saya minta maaf untuk Mas Bayu karena dulu keselip mungkin tidak dijawab, tapi saya yakin saya punya feeling yang kuat bahwasanya Mas Bayu nanti bisa menjadi wakil dari Gusman Bojonegoro, khususnya untuk Situbondo. Jadi
Mas Bayu harus belajar punya rasa ikhlas. Jadi benar-benar pengen mendampingi petani dan tetap mengikuti slogan Gusman, berbagi tak akan mengurangi. Saya yakin untuk kedepannya sampean akan benar-benar dapat manfaat yang banyak. Amin. Jadi berguru itu tidak harus sampean pakai nulis, ndak, sampean ngikuti Gusman itu sebagian dari berguru, sebagian dari takdim jenengan, dan insya Allah sampean akan bertambah ilmunya, bisa dari Gusman, bisa dari petani yang lain, bisa dari Mas Rananda, karena saya meyakini di setiap saat saya itu sidak lahan dimanapun, di kota manapun, selalu tambah ilmu saya dari petani-petani itu sendiri. Yang tidak saya punya, kemungkinan besar petani itu punya. Yang petani itu tidak punya, kemungkinan besar saya punya. Jadi kita itu sharing, berbagi. Oke, untuk kelanjutannya kita kembali ke tanamannya Mas Rananda. Apakah tanaman ini masih bisa keserang jamur? Untuk 34 HST menurut saya masih sangat bisa. Kenapa? Tanaman itu ada dua fase, Mas Rananda ya. Ada fase vegetatif, ada fase generatif, fase pertumbuhan dan fase pengumbian atau pembuatan anak. Jadi memperbanyak anakan. Kalau perubahan fase itu ada di 25 sampai 35, itu perubahan fase. Di saat itulah tanaman itu sangat rentan terserang penyakit maupun hama. Kenapa Mas Gusman kok bisa seperti itu? Jawabannya karena antibodi dari tanaman itu sangat-sangat tidak kuat di saat perubahan fase. Jadi di saat perubahan fase itu antibodi tanaman itu sangat tidak kuat. Jika rentan, jika ada serangan, dia itu akan gampang terserang. Itu alasannya. Jadi nanti kalau tanaman sudah memasuki umur 45 up, insya Allah sudah mulai aman. Katanya gini, ada Mas Gusman, tanaman saya 45 kok masih keserang moler. Bukan saat 45, tapi sebelum 45 itu sudah ada indikasinya. Tahunya sampean sudah keserang, di saat ada indikasinya tidak tahu. Makanya petani itu harus benar-benar teliti. Kuncinya itu pertama itu teliti. Jangan cuma nyepre itu buat gaya-gayaan. Jangan sampai kita itu harus tahu tujuan nyepre kita itu apa. Kita harus teliti. Untuk selanjutnya kalau bisa ini untuk rumputnya itu dilakukan penyiangan. Tapi hari ini memang ada para pekerja yang melakukan penyiangan, tujuannya habis penyiangan mau dipupuk lagi. Kenapa? Karena rumput-rumput itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Akar rumput itu sama dengan akar tanaman. Jika kita ngasih makan ke tanaman kita, itu rumput juga ikut makan. Jadi ambil bagian. Nutrisinya itu terbagi ke rumput. Dan untuk selanjutnya, rumput itu juga berpengaruh kepada jamur. Semakin rumputnya itu banyak, padat, maka jika ada serangan jamur itu gampang menular. Seperti itu Mas Bayu ya? Betul, betul. Jadi kedepannya untuk wilayah Situbondo yang ada masalah bisa hubungi Mas Bayu. Insya Allah Mas Bayu akan datang ke lahan Anda. Itu tujuan kita untuk sosialisasi Mas ya? Oke, untuk Mas Rananda ada yang mau ditambahi monggo? Ya, saya sebelumnya makasih buat teman-teman Tajuk GY, khususnya buat Mas Gusman Bojonegoro dan teman-teman yang ada di sini sudah datang ke lahan saya di Situbondo. Karena beliau juga tanaman bisa jadi bagus lah. Itu. Terus yang kedua kan katanya Mas Bayu, Mas Gusman balasnya lama katanya Mas. Iya. Sebenarnya bukan lama sih buat saya, beda lagi nih. Beda lagi nih. Beda lagi. Dibalas cuman singkat padat dan jelas. Jawabannya cuma betul. Betul. Itu. Iya. Lebih halus. Lebih halus. Lebih halus ya Mas. Yang tanya banyak kata-katanya. Ya, balasnya gimana ya? Iya. Jangan. Tapi nanti Mas Bayu kalau misalnya ditanya sama petani-petani muda Situbondo harus balasnya Harus banyak. banyak berarti ya. Harus banyak. Nanti sampean boleh jawab sedikit kalau sampean sudah punya cabang. Iya, iya. Ya, sudah punya generasi penerus baru boleh bilang sedikit. Iya, iya. Mungkin itu saja sih Mas dari saya. Makasih banyak. Oke. Terima kasih, ini yang saya suka. Dari keduanya yang saya ajak ngonten benar-benar mengeluarkan isi hatinya, guys.
Yang jelas tidak ada niatan apapun dari Gusman. Ini faktanya memang seperti itu dan saya bisa menerima. Mas Yusuf ini saksinya, sekali 1 sampai 2 jam saya itu tidak buka HP, itu lebih dari 100 chat yang masuk. Bayangkan kalau saya harus membalas 1 chat, kasihan yang 99. Jadi sekali saya yang buka itu saya balas, tapi memang sedikit. Saya akan balas banyak jika petani itu benar-benar belum paham. Terlebih kalau untuk Mas Bayu, kalau dia ngechat tanya pertanyaannya tentang tanaman yang kena masalah, kalau dia itu belum ngasih masukan, saya tidak akan pernah ngasih masukan. Mas Bayu harus melakukan dulu, ngasih masukan dulu, baru tak jawab. Kalau dia tidak mau melakukan itu, paling jawaban saya, Mas Gusman ini kok moler Gramason. Kenapa? Tujuan saya bukan kok saya suruh Gramason, biar Mas Bayu ini berpikir Mas Gusman ini membiarkan saya ngasih masukan ke petani dulu. Seperti itu, saya ngasih kesempatan dulu. Nanti sampean kalau selalu tanya ke saya, apapun jawaban saya sampean lempar ke petani, sampean tidak akan bisa berkembang. Jadi terkadang saya itu agak marah sama Mas Bayu, itu tujuannya Mas Bayu itu cepat berkembang. Bukan saya tidak suka sama Mas Bayu. Orang yang benar-benar saya inginkan menjadi next generation saya, pasti sering kena marah dari saya. Tujuannya cuma itu, biar cepat berkembang. Oke, terima kasih untuk sang petani milenial atas curhatan hatinya. Terima kasih untuk Mas Bayu. Untuk kedepannya semoga benar-benar kita bisa sosialisasi benar-benar dengan ikhlas di daerah Situbondo Mas Bayu ya. Tujuan kita tidak ada kata materi di situ, kita ikhlas melakukan ini semuanya. Insya Allah rezeki itu bisa datang dari mana saja, dari siapa saja, dan untuk siapa saja. Rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Seperti itu Mas ya? Siap, betul. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan untuk yang tidak terima dengan kata-kata bertiga bisa langsung komen di kolom komentar. Langsung bisa hubungi Gusman Bojonegoro. Dan satu tambahan, kalau di komentar itu masih ada yang tanya nomornya Mas Gusman, tetap saya kasih nomor saya. Tapi di sini saya tekankan, di deskripsi setiap video Gusman Bojonegoro itu sudah ada nomor WA dari Gusman Bojonegoro. Ingat, nomor Gusman Bojonegoro cuma satu, tidak ada yang lainnya. Gusman Bojonegoro tidak pernah mendua, jadi nomornya satu itu saja. Selain itu berarti bukan nomor Gusman Bojonegoro. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufik, walhidayah, waridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.